Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234111065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi makro dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Wulan Rizky Amelia SAK MAK. Definisi ilmu ekonomi makro yaitu ilmu yang membahas perekonomian secara luas dan menyeluruh. Fokus ilmu ekonomi makro yaitu determinan pendapatan nasional total berkaitan dengan dua. Yang pertama ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan perdagangan secara agregat. Yang kedua ada tingkat harga agregat bukan harga individual. Adapun arus ilmu ekonomi bisa dilihat dari di atas sini. Yang selanjutnya, perbandingan ekonomi mikro dan makro. Kalau ekonomi mikro, harga individual, sedangkan ekonomi makro, harga keseluruhan. Yang kedua ada output perusahaan. Sedangkan ekonomi makro, output nasional. Yang ketiga, ekonomi mikro yaitu pendapatan rumah tangga. Atau makro yaitu pendapatan nasional, permintaan konsumen atau perusahaan. Kalau makro, permintaan keseluruhan agregat. Dan yang terakhir, kalau mikro, penawaran perusahaan atau konsumen. Sedangkan ilmu ekonomi makro yaitu penawaran keseluruhan agregat. Adapun 3 masalah ekonomi makro. Yang pertama ada inflasi, yaitu inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Yang kedua ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output adalah kenaikan output dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada pengangguran, yaitu tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur. Tujuan ekonomi makro terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stabilitas harga atau inflasi rendah. Yang kedua, pengangguran tenaga kerja penuh atau pengangguran rendah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang mantap. Selanjutnya kebijakan. Kebijakan juga terbagi menjadi 2, yaitu kebijakan perpajakan dan kebijakan upah minimum. Kebijakan perpajakan adalah pemotongan atau keringanan pajak akan meningkat produktivitas. Sedangkan kebijakan upah minimum yaitu upah minimum akan menekankan kenaikan biaya produksi. Adapun 4 pasar mikro. Yang pertama ada pasar barang dan jasa. Itu meliputi tingkat harga umum dan PDB. Yang kedua pasar tenaga kerja, yaitu tingkat upah dan tingkat pengangguran. Yang ketiga ada pasar uang, yaitu tingkat bunga atau volume dan jumlah uang beredaran. Yang keempat atau yang terakhir pasar luar negeri, yaitu yang pertama ada neraca perdagangan, kurs tukar, dan cadangan devisa. Selanjutnya ada kinerja ekonomi sepanjang waktu. Itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada tren jangka panjang atau sekuler, yaitu mengacu pada fluktuasi jangka panjang dalam suatu perekonomian. Sedangkan tren jangka pendek siklus mengacu pada fluktuasi jangka pendek dalam suatu perekonomian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.